Gelombang kedua tsunami corona di India mencetak rekor baru dunia. Setelah berhasil memberi vaksin tercepat awal tahun ini dan membuat dunia kagum, kini India justru jatuh dalam penyebaran virus corona terburuk di dunia. Angka penularan per hari lebih dari 300.000, terburuk sepanjang sejarah dan membuat dunia turun tangan membantu India. Situasi ini sungguh mengkhawatirkan dunia, termasuk kita di Indonesia. Inilah Rosi, tsunami corona di India. Indonesia harus apa? Ya, homeless. Very hopeless, sir. उसका मेरा very hopeless sir, बेहोश हो जाता है. What can you do now? He needs to go to a hospital. Hospital, no more beds. No more beds in hospitals. I have a message for the government. Please do something and please release some oxygen supply. People need it here. People need beds here. People need injections. People need medicines. उनको 5 दिन हो गया, रिकवर हो गई थी. अभी ऑक्सीजन नहीं था तो मर गई, तड़प तड़प के मर गई. क्या घटना हुई? ऑक्सीजन नहीं था उसको, सांस लेने में तकलीफ. The situation in India is a devastating reminder of what this virus can do, and the situation in India is beyond heartbreaking. Karena vaksinasinya cepat sekali, karena memang case-nya turun cepat sekali, mereka jadi tidak waspada. Protokol kesehatannya jadi kendor. Kalau tidak mau seperti India, itu harus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Selamat malam, Anda menyaksikan Rosi dan tema saya malam hari ini adalah tsunami corona di India. Indonesia harus apa? Krisis COVID-19 di India terus memburuk. WHO bahkan menyebut apa yang terjadi di India sangat memilukan. Banyak kisah pilu mewarnai perjuangan warga India melawan ganasnya cengkraman gelombang kedua pandemi. Mulai dari kematian warga di jalan-jalan karena tak dapat tempat dan alat bantu oksigen di rumah sakit, hingga antrean panjang keluarga di pusat-pusat krematorium untuk membakar jenazah anggota keluarganya. Untuk mendapat gambaran langsung situasi terkini di India, saya mengundang dua mahasiswa asal Indonesia yang berada di dua kota yang berbeda. Ia adalah Agus Alfia, mahasiswa S3 jurusan Hubungan Internasional Jawaharlal Nehru University New Delhi, dan Anggi Eka Pratiwi, mahasiswa S3 jurusan Computer Science and Engineering Indian Institute of Technology Jodhpur di Rajasthan. Selamat malam Bung Agus dan Mbak Anggi. Selamat malam waktu New Delhi, India. Sehat selalu ya Bung Agus, Mbak Anggi. Saya tahu apa yang terjadi di India. Terima kasih Anda meluangkan waktu untuk Kompas TV di program Rosi. Saya ke Bung Agus dulu. Anda sudah 8 tahun di New Delhi. Anda tahu, bisa dibilang cukup tahulah situasi di sana. Boleh sebelumnya ceritakan dulu apa yang terjadi di India belakangan ini? Ya, jikalau kita melihat apa yang terjadi di gelombang 1 ya, pada saat itu kita mencapai puncak di pertengahan September dengan 100.000 kasus.
Dan ternyata sekarang di gelombang 2 luar biasa. Kita dalam 24 jam terakhir tercatat yaitu 379.000 kasus. Terburuk dari seluruh negara yang ada di dunia. Bisa dikatakan seperti itu. Dan ini sudah berlanjut, sudah sampai 8 hari kasusnya 300 ribuan. Hal ini tentu terjadi sebagaimana yang sudah disampaikan, yaitu karena adanya kelonggaran pelaksanaan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, diikuti lagi adanya kegiatan-kegiatan sosial yang berlangsung, seperti yang sebelumnya sempat ramai, seperti Kup Mela, ada ratusan ribu bahkan jutaan orang yang hadir mandi di Sungai Gangga, ya. Dan saya pikir satu hal yang paling penting adalah ada merasa menang ketika gelombang 1 sudah selesai. Anda melihat itu ada di sekeliling Anda juga? Ya, ada penurunan penggunaan ataupun masker, protokol kesehatan, penggunaan masker, menjaga jarak ya pada saat gelombang 1 selesai. Belum lagi mungkin ada informasi di Delhi herd immunity sudah mencapai 51%, 52%, sehingga serasa pengen kembali lagi gitu ya kehidupan normal warga India berpikir. Iya, karena Bung Agus kalau kita lihat awal tahun kan bagaimana dunia memuji kecepatan pemberian vaksin India. 1 hari awal tahun Amerika masih sibuk urusan politik dan pemilihan presiden. India sudah bisa 1 hari dalam 1 juta. Dan itu dipuji decak kagum dunia. Sehingga India ketika mengadakan pertandingan kriket dan Perdana Menteri Modi mengatakan this is made in India. Bahwa kita bisa sehat ala India. Anda juga merasakan atmosfer euforia yang sama masyarakat di New Delhi di sekitar Anda? Saya bisa merasakan ya hal tersebut, perasaan tersebut ya ditandai tentunya dengan kegiatan-kegiatan massal yang terjadi, mulai dari kampanye politik juga terjadi, Kup Mela yang mana dilihat di Sungai Gangga sebesar ini juga terjadi, perkawinan ataupun acara pernikahan juga terjadi. Jadi serasa sudah kembali ke kehidupan normal gitu, layaknya ya sudah lewat itu COVID-19. Ini yang sayangnya kurang menjadi perhatian dan ternyata hasilnya menjadi seperti ini. Bahkan hari ini kampanye ataupun pemilihan umum ya voting terjadi di West Bengal untuk fase terakhir. Wow. Jadi bisa dibilang nggak kapok? Saya kurang tahu ya, ini urusan negara India dalam melaksanakan proses politiknya karena mungkin West Bengal adalah salah satu kota yang besar. Namun sekarang pemerintah benar-benar berpikir keras untuk mengatasi krisis yang ada saat ini. Oke, saya ke Mbak Anggi, ceritakan apa yang terjadi di Jodhpur. Yang saya bisa ceritakan di Jodhpur, sebenarnya saya baru datang di India itu Februari tanggal 26. Jadi saya baru tahun ini? Iya, tahun ini. Wow, jadi pengalaman yang luar biasa ya, baru datang. Tapi sebenarnya waktu Anda baru datang itu lagi euforia ya masyarakat India, welcome to the new India. Iya, itu yang saya rasakan. Saya pikir waktu saya merencanakan saya berangkat ke India, pada saat itu COVID akan terus turun. Dan kemudian saya datang ke kampus, itu kampus juga sudah dibuka, sudah ada pembukaan sesi 1, sesi 2, berturut-turut mereka sudah membuka untuk mahasiswa yang mau kembali ke kampus. Jadi awalnya Anda pede lah ya? Ya, saya pede karena saya pikir saya teknik dan saya kuliah dari rumah itu saya merasakan sangat susah sekali. Saya butuh bantuan teman, butuh bantuan lab untuk coding dan lain sebagainya, dan butuh bicara dengan supervisor saya, dan saya akhirnya memutuskan untuk datang ke India. Dan waktu saya datang di Rajasthan ini menurut saya cukup ketat banget peraturannya untuk masuk ke state Rajasthan, karena waktu saya pindah dari Delhi ke Rajasthan itu di maskapai menyarankan saya untuk harus ada tes PCR COVID minimum 72 jam, itu saya sertakan dari Indonesia. Terus waktu masuk ke pesawat itu saya udah dikasih model pengamanan yang sangat ketat, kayak semacam kita mau masuk ke rumah sakit. Jadi ada APD, terus pakai face shield, pakai masker, terus sampai sepatu pun itu harus di cover untuk naik ke pesawat. Ya, jadi perlakuan itu yang justru sangat disiplin, justru membuat Anda pede, wah ini akan aman, ini adalah lingkungan baru di mana ini akan bebas dari COVID. Iya, benar sekali. Apa yang terjadi kemudian, Mbak Anggi? Yang terjadi setelah kan waktu saya di Rajasthan datang, saya diisolasi, dan kampus saya menurut saya environment-nya sangat bagus sekali. Datang langsung dicek keadaan saya, langsung dites PCR, 2 hari langsung keluar saya negatif. Terus saya diisolasi selama 10 hari.
dan isolasi 10 hari, dites lagi PCR, terus negatif lagi. So far so good lah ya? Ya, so far so good. Terus saya udah kembali ke hostel, di hostel normal, yang kebanyakan teman-teman sudah mulai bisa diskusi, sudah mulai bertatap muka, sudah mulai bisa ngobrol sana-sini. Cuman setelah 2 minggu saya berada di sini, merasakan bebas dari isolasi, ternyata kasus COVID dapat email terus-terusan di kampus itu mulai naik. Yang pertamanya tidak ada sama sekali email, jadi 2. Anda merasa ini agak aneh nggak? Anda masuk, aneh sekali. Ya aneh banget kan, karena Anda masuk situasinya begitu protokol kesehatan, sepatu bahkan disarungkan, tiba-tiba Anda berada di situasi itu, angka COVID naik. Menurut Anda apa yang terjadi? Nah itu saya, dan karena di kampus saya ini saya tidak boleh keluar ke kota, bahkan saya tidak tahu kondisi kota seperti apa, jadi kita di-lock di dalam kampus, dikunci dalam kampus. Saya hanya dengar-dengar berita dari teman-teman saya, bahwa katanya kasus COVID di India second wave udah mulai memasukin Rajasthan. Bahkan karena di kampus saya ini pegawainya dari luar juga, ada yang dari luar, tidak semuanya tinggal di dalam kampus. Nah itu kemungkinan besar bisa terbawa dari luar masuk ke dalam kampus. Akhirnya satu persatu teman-teman saya tumbang. Kena COVID juga? Iya, kena COVID juga. Karena ada orang di luar kampus masuk gitu? Iya, tapi Mbak Anggi bisa nggak ceritakan, benar nggak bahwa ada anggapan juga di masyarakat sana yang nggak percaya COVID? Beberapa teman saya seperti itu. Mereka bahkan, ini flu biasa. Kamu santai aja, jangan takut, kita hadapin, seperti itu. Jadi beberapa orang aja, tapi teman-teman yang lainnya selalu bilang waspada, ini mungkin akan terjadi lonjakan lagi di India. Bisa dibilang saat ini Anda terlockdown di asrama kampus? Iya, benar sekali. Terisolasi dari dunia luar? Iya. Menurut Anda ini jauh lebih aman atau justru Anda merasa insecure atau merasa sangat tidak nyaman? Harusnya, kalau saya sendiri merasanya aman, karena di kampus saya environment-nya itu sangat cukup baik. Ketika kita menemukan COVID positif dari salah satu mahasiswa, karena kita punya aplikasi yang namanya Go Corona Go, itu bisa mendeteksi secara langsung siapa teman yang terdekatnya dan berapa menit dia ngobrol dengan dia. Jadi bisa ke tracking. Oke, berarti kalau dibandingkan dengan Bung Agus, Mbak Anggi yang ada di Jodhpur, di Rajasthan, Anda merasa jauh meskipun Anda terlockdown di asrama kampus, Anda merasa jauh lebih baik daripada Agus ya? Iya, sepertinya seperti itu. Bung Agus, saya melihat video Anda di YouTube. Coba ceritakan, karena kita lihat pemberitaan internasional maupun media nasional India itu luar biasa. Bagaimana warga India kehilangan keluarga, mereka harus antri di rumah sakit, tidak ada oksigen, juga kremasi yang luar biasa bertumpuk jumlahnya. Itu bisa Anda saksikan? Ya, beruntung sekali di tempat tinggal saya bisa dikatakan bukan zona merah ya, sehingga masyarakatnya masih terlihat dapat beraktivitas, tidak ada ambulan lalu lalang. Jadi tidak di red zone di New Delhi ya? Kita di New Delhi semuanya sekarang lockdown sampai tanggal 3 Mei sebenarnya. Dan memang kita salah satu epicentrum sekarang. Oke. Sehingga jikalau melihat di rumah sakit, nah itu akan banyak sekali kita melihat banyak sekali pasien yang tidak tertangani. Bayangkan dari 4.821 ICU bed yang ada di New Delhi, itu hanya tersisa 18 saja yang kosong. Mungkin sekarang udah habis mungkin. Ya. Bahwasannya sistem kesehatan di sini sudah kolaps. Oke, saya senang sekali saya bicara dengan mahasiswa asal Indonesia, ada Bung Agus, ada Mbak Anggi. Senang melihat Anda tetap sehat dan bisa menceritakan pada kami. Saya tahu bagaimana pasti Bung Agus menceritakan bagaimana mencekamnya suasana di New Delhi belakangan ini. Ya, tentu saja ini begitu mencekam ya. Salah satu faktor juga yang menjadi poin penting mengapa kasus ini meningkat drastis adalah terkait double mutan ataupun mutasi kedua yang saat ini bagi para ahli di India disebut dengan B1617, yang mana ini lebih cepat menyebar dan bisa menghindar dari antibodi. Ini yang dianggap menjadi salah satu faktor yang men-trigger juga gitu, sehingga
sampai sekarang pun saya tidak berani keluar, hanya di rumah saja dan hanya membeli kebutuhan penting saja kalaupun mau keluar gitu. Ya, jadi Anda betul pemerintah membuat aturan lockdown, tapi Anda sendiri punya kesadaran untuk melockdown diri Anda sendiri ya? Iya, saya pikir itu sangat penting ya untuk menekan angka penyebaran seperti itu. Dan hal yang paling penting, Mbak, yang ingin saya sampaikan saat ini, pemerintah India sedang berjuang. Salah satunya yang paling penting adalah ketersediaan oksigen. Ini menjadi salah satu poin penting ya, yang sekarang kita menghadapi krisis, selain juga yaitu obat remdesivir untuk perawatan parah ya dari COVID-19. Hanya saya juga membaca berita, melihat dari berbagai berita baik internasional maupun nasional di India. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, Anda sudah divaksin belum? Saya belum. Kita akan mulai vaksin kurang lebih 2 hari lagi, dan pemerintah New Delhi sudah menyatakan akan gratis. Ya, beruntung sekali India ini sebenarnya akan menjadi lumbung vaksin dunia. Betul. Hanya saja dengan adanya gelombang 2 ini sepertinya akan menahan ekspor vaksin ke luar negeri, termasuk juga Indonesia yang sebelumnya Presiden Jokowi juga mengkontak. Saya membaca bahwa kemudian ada pasar gelap untuk alat-alat kesehatan. Betul sekali. Betul itu ya, termasuk obat oksigen, remdesivir juga itu termasuk ke pasar-pasar gelap. Jadi di rumah sakit nggak ada, tapi kemudian itu bisa dijual di pasar-pasar gelap. Anda menyaksikan itu secara langsung? Ya, ada keluar di koran harga-harga yang berkali-kali lipat dari harga standar yang ditetapkan pemerintah. Makanya memang benar-benar pemerintah sekarang berusaha. Beruntung beberapa negara sahabat, Amerika Serikat, bahkan China, Singapura, Korea Selatan, Kanada, banyak sekali yang membantu India sekarang bersama-sama. Sebenarnya ini sebuah ironi yang luar biasa, bagaimana sebuah negara yang di awal tahun dipuja-puja dan memberikan decak kagum, tapi memasuki bulan April ini ia justru harus menerima pertolongan dunia. Di tengah keterbatasan alat bantu oksigen dan kolapsnya rumah sakit, bagaimana perlindungan warga negara Indonesia di India yang sangat rentan terpapar COVID. Saya kembali sesaat lagi.